Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, serta nikmat takwa, sehingga kita pada saat ini masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Kenapa kita harus bersyukur? Karena banyak dari saudara-saudari kita yang ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dikarenakan faktor kesehatan ataupun usia, ataupun terlebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala menghadapnya, maka dia tidak sempat untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Yang mana bulan suci Ramadan ini, ketika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, penuh mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa kita selama setahun ini bisa jadi diampuni. Adik-adik yang insyaallah berbahagia, salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah menjadi suri tauladan kita. Ketika kita mengikutinya dari segala aspek kehidupannya, maka sampailah kita kepada surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik sekalian, di sini Bapak akan memberikan sedikit kultum. Kita akan sama-sama sedikit belajar tentang keutamaan berpuasa. Baiklah, sebelumnya Bapak akan membahas tentang berpuasa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwasanya bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Al-Quran, kitab Allah, itu diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum, barang siapa yang mendapati bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati bulan suci Ramadan, maka ada satu perintah yang diwajibkan untuk kita, yaitu berpuasa. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi berpuasa merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam ketika mendapatkan bulan Ramadan. Baiklah, adapun keutamaan-keutamaan yang berpuasa. Yang pertama, pahala puasa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, orang-orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat akan perintahku. Mereka berpuasa untukku, maka aku akan membalas balasan bagi mereka, memberikan pahala bagi mereka, dan pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Di riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya setiap Bani Adam
anak cucu Nabi Adam. Ketika berbuat kebaikan, maka ia akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat ataupun sampai 700 kali lipat. Begitu dahsyatnya orang-orang yang melaksanakan puasa, yang mana pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan pahala daripada ibadah-ibadah yang lain. Khusus pahala ibadah puasa itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa di bulan suci Ramadan bisa dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Ketika kita melaksanakan Ramadan dengan betul-betul meninggalkan semua perkara yang bisa membatalkan puasa. Kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita menahan mata dari melihat hal-hal yang tidak dibolehkan. Menahan mulut dari berbicara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, bahkan menahan mulut dari berkata yang mungkin bisa menyakiti hati orang. Menahan tangan yang mana menahan mengambil barang-barang, menyentuh sesuatu pun yang dilarang Allah. Dan begitu pula dengan kaki, menahan kaki kita melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang dan menggunakan kaki kita melangkah hanya ke tempat-tempat yang mana bisa memberikan kita pahala. Baiklah, adapun keutamaan yang selanjutnya, orang-orang yang berpuasa ataupun orang yang ahli puasa akan masuk pada pintu Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang dikatakan pintu Rayyan, yang artinya puas makan dan minum. Pada pintu itu masuklah orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang ahli puasa. Dikatakan bahwasanya, manakah orang-orang yang sering berpuasa? Manakah orang-orang yang ahli puasa? Maka orang-orang yang ahli puasa pada hari kiamat, pada hari itu mereka pun berdiri. Lalu setelah mereka masuk kepada pintu Rayyan, maka ditutuplah kembali pintu tersebut dan tidak bisa masuk orang-orang yang bukan ahli puasa di dalamnya. Nah, adik-adik sekalian, itulah salah satu keutamaan berpuasa, yang mana Rasulullah mengatakan hanya ada satu pintu khusus yang mana hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang ketika bulan suci Ramadan dia berpuasa, orang-orang yang ketika di luar bulan suci Ramadan dia senantiasa melaksanakan puasa-puasa sunnah. Itu keutamaan yang kedua. Adapun keutamaan yang ketiga, diampuni dosanya yang terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambin." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan didorong oleh keimanan yang tinggi dan penuh harap atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Begitu beruntungnya kita, apalagi kita adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Maka patutnya kita untuk mempergunakan bulan suci Ramadan ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu ini. Jadi adik-adik, pergunakanlah bulan suci Ramadan ini untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa kita yang terdahulu. Tetapi puasa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi didorong oleh keimanan dan rasa harap atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan selanjutnya, yaitu terdapat keberkahan pada makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat barakah.
Adik-adik sekalian, perlu adik-adik ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan bukan hanya tarwih, bukan hanya tahajud ataupun qiyamul lail yang kita laksanakan, tetapi di dalamnya ada yang dinamakan makan sahur, yang mana makan sahur ini berada di akhir-akhir sepertiga malam, yang mana salah satu tempat terkabulnya doa adalah di waktu-waktu sahur. Nah, kita diperintahkan untuk makan sahur. Perintah ini bukan hanya untuk agar kita mempunyai kekuatan untuk berpuasa esok hari, tetapi lebih dalam daripada itu, yaitu ada keberkahan di dalamnya. Dan ada waktu yang mana doa kita bisa mustajab di dalamnya. Jadi itulah salah satu keutamaan berpuasa, yaitu ada sahur, yang mana di sahur itu terdapat berkah. Adapun keutamaan selanjutnya, yaitu berpuasa memberi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran dan puasa sama-sama memberi syafaat di hari kiamat kelak. Puasa berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berilah ia syafaat. Al-Quran pun berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari tidur malam, maka berilah ia syafaat. Rasulullah pun bersabda, keduanya akan memberi syafaat di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Adik-adik sekalian, bukan hanya Al-Quran yang akan memberi syafaat di hari kiamat kelak, tetapi puasa pun demikian, yang mana nanti di hari kiamat kelak puasa akan berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, berilah syafaat kepada orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang ahli berpuasa, orang-orang yang berpuasa dengan mengharap keimanan dan ridhoku. Aku telah menahannya dari makan, aku telah menahannya dari minum, aku telah menahannya dari syahwat, dan aku telah menahannya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka berilah ia syafaat. Al-Quran pun berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, berilah ia syafaat, karena aku telah menahannya dari tidur malam mereka. Mereka rela menghidupkan malam demi untuk membacaku, karena mereka mengetahui keutamaan membaca Al-Quran. Mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran dan Ramadan tidak bisa dipisahkan, karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Baiklah adik-adik sekalian, itulah tadi yang beberapa keutamaan dalam berpuasa. Semoga ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini dan kelak nantinya, kita tidak hanya asal menahan lapar dan dahaga, tetapi ketika Ramadan telah berlalu, semua dosa-dosa kita telah diampuni dan kita memanen banyak pahala dari bulan Ramadan ini. Mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga itu menjadi manfaat adanya. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesalahan datangnya dari Bapak sendiri. Mohon maaf, syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.